Jamaahnya langsung saja coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sudah tersambung. Mana gambarnya nih? Oh, di belakang sudah ada. Silahkan curhatnya Ibu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebetulnya banyak sekali masalah dari setelah pernikahan saya. Dari mulai awal pernikahan, awalnya baik-baik aja. Tapi setelah semua masalah keuangan saya handle, itu sikap mertua itu berubah total ke saya. Jadi saya seperti yang dimusuhin. Nah, dari waktu ke waktu ada kejadian yang selalu ganjil. Saya tuh jadi sakit-sakitan. Penyakit yang nggak jelas, setiap cek ke dokter selalu hasil medikalnya tuh bagus terus. Nggak ada, sampai saya masuk rumah sakit, tapi saya tiap bulan tuh pasti sakit. Nah, setelah itu kejadian banyak lagi yang suami seperti memusuhi saya, tiba-tiba pergi kantor baik-baik, pulang jadi seperti musuh ke saya. Dan setiap ditelepon sama ibunya tuh suami saya selalu berubah. Jadi seperti robot, seperti yang tiba-tiba kalau saya sapa aja, mukanya tuh seperti yang marah ke saya. Sampai saya nanya kenapa sih, ada salah apa? Nggak mau jawab sama sekali. Nah, terus saya tuh sampai terakhir kemarin itu saya ada kejadian yang benar-benar saya nggak bisa masuk ke dalam pikiran saya. Oke. Karena pagi saya masih sehat, tiba-tiba siangnya itu saya tuh nggak bisa bergerak sama sekali, kaki saya itu yang berat. Oke. Dan ini kejadian bukan pertama kali, ini sudah kedua kalinya dan ketiga kalinya. Terus saya bilang saya minta diruqyah. Akhirnya kita panggil ruqyah, di ruqyah benar saya banyak sekali isi dari dalam saya itu banyak sekali yang saya itu sampai ketakutan sendiri gitu. Saya ngedengar suara-suara, saya bertingkah laku, maksudnya saya nggak bisa bergerak ya, karena saya dikontrol. Itu sekali sampai dikasih tahu sama ustadz yang mau ruqyahnya, tapi beliau bilang nggak usah perlu tahu siapa, tidak perlu minta dibalas apapun. Yang penting sekarang semakin tawakal dan tawadus pada Allah. Oke. Itu yang diminta. Ya, jadi intinya gini ya Bu ya, saya coba sedikit ringkas ya pertanyaan dari Ibu ya. Sepertinya ke posisinya mertua ini kurang suka dengan pernikahan Ibu dan suami ya. Apalagi semenjak Ibu menghandle masalah keuangan. Dan tiba-tiba ini Ibu merasa suka banyak penyakit-penyakit yang tidak diduga-duga ya Bu ya. Dan sampai akhir di ruqyah itu tadi, sepertinya ada yang ngirimin sesuatu ke Ibu gitu yang membuat Ibu jadi sakit. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Coba mungkin dari situ dulu kita coba dengarkan jawaban dari guru-guru kita satu persatu. Ya. Enggak, pertanyaan saya gini. Yeah. Pertanyaan saya tuh gini, saya tuh agak kurang kuat juga kalau kayak seperti ini. Oke. Pertanyaan kalau saya minta pisah itu hukumnya apa? Ya, oke. Kalau Ibu, sampai saya tidak kuat, betul saya trauma. Melihat semuanya tuh saya trauma. Oke, istighfar dulu ya Bu ya, istighfar dulu, sabar dulu. Coba kita dengarkan jawaban dari guru-guru kita. Yang pertama kita minta yang terhormat dari Ustadz Faris, mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi kita semua, juga Ibu, dari kejahatan apapun itu. Tapi banyak orang di dunia ini Ibu, ketika kejedot tembok, yang dihancurin temboknya. Padahal seharusnya dia mencari jalan lain. Apa yang tadi disampaikan oleh penanya ini, masih banyak sekali yang katanya-katanya. Jadi nasihat saya untuk diri sendiri dan kepada kita semua, pertama bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi suuzon, jauhi prasangka. Kedudukan mertua bagaimanapun seperti kedudukan orang tua. Kecuali memang ada bukti-bukti yang sangat nyata. Kenapa disebut sihir? Sihir itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi memang para ulama memberikan contoh-contoh ya, kemudian indikasi-indikasi seorang yang terkena sihir. Kalaupun itu sudah sangat jelas, belum tentu yang memberikan, yang mengirim sihir itu adalah mertua ibu. Apapun keburukan yang menimpa kita, pertama-tama dalam Islam itu harus muhasabah dalam diri kita dulu. Apa yang salah dengan saya? Bagaimana saya berhubungan dengan suami? Bagaimana? Saya tidak membela mertua, tidak. Tapi bagaimana bersikap paling bijak
ketika kita mendapatkan persoalan-persoalan seperti ini. Untuk melindungi diri dari sihir gampang sekali dalam Islam. Kita baca ayat kursi pada waktu pagi, Allah lindungi sampai sore. Kita baca ayat kursi ketika sore, Allah lindungi dari kejahatan-kejahatan seperti itu sampai pagi. Kalau kemudian ibu berpikir untuk pisah dengan sebab-sebab yang belum tentu, ini luar biasa. Ya, nanti takutnya ternyata itu tidak benar dan menjadi dosa bagi kita semua. Kalau dosa sihir kita tahu semualah besar sekali. Nabi berkata jauhi as-sab'ul mubiqat, 7 hal yang menghancurkan. Di antaranya adalah sihir. Begitu mungkin. Ustaz Syam Ya, bisa dari Ustaz Syam tambahkan. mungkin ada mau ditambahkan, silakan Ustaz Syam. Dan izin Ibu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari dan untuk seluruh jamaah. Ketika Ibu merealisasikan bahwasanya Ibu ingin pisah aja, ternyata itulah goal terbesarnya sihir tadi. Sebenarnya ketika Ibu sudah berpikir saya pengen pisah aja, disitulah sebenarnya goal terbesarnya. Berarti Ibu membiarkan sihir ini mengalahkan Ibu. Sebagai seorang mukminah yang kuat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya jangan pernah membuat iblis mengalahkan kita. Yang kedua adalah medical check up itu enggak 100% benar, tapi yang 100% benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibu mengatakan saya periksa kok enggak ada penyakitnya, tapi Ibu harus yakin 100% benar adalah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang 100% benar adalah ketika kita sakit, Allah yang maha menyembuhkan. Kalau medical tidak bisa mendapatkan penyakitnya, tentu Allah pasti bisa menyembuhkannya. Berserah diri kepada Allah, perbaiki silaturahim, wabil khusus kepada mertua, karena ibu tahu penyebab awalnya. Sumbu awalnya adalah ketika keuangan sudah masuk ke ibu, maka di situ mulai banyak yang namanya keluhan-keluhan dan segala macam. Mungkin kita lebih banyak bercermin atau berintrospeksi diri, perbaiki hubungan kepada Allah dan perbaiki hubungan kepada orang lain, wabil khusus kepada keluarga suami. Maafin Bu, saya Iya. tidak bermaksud menggurui. Enggak, Iya. maaf. Gimana, Bu? Sebenarnya walaupun keuangan pada saya tidak mengurangi karena cuma pindah rekening Cuma saja. pindah tangan aja. Cuma ya. pindah tangan saja, tidak saya kurangi sama sekali. Iya. Dan ada kejadian yang bikin saya sangat sakit hati waktu itu karena orang mertua laki-laki itu menyuruh suami saya menceraikan saya di depan mantan istri suami, Oh. di depan anak-anaknya. Itu diawali makanya saya agak sakit hati. Saya bilang gini sama suami. Iya. Saya bilang sama suami, ini kejadian yang bisa terlepas sama saya. Pertama, karena saya itu bukan orang yang tidak pernah kerja. Saya itu orang kerja dulunya. Saya berhenti kerja karena suami. Iya. Dan itu saya coba melupakan sampai saya ikut terapi, hipnoterapi untuk Iya. melupakan semuanya. Tapi tetap aja karena membekas, karena apa? Saya merasa dijatuhkan depan mata istri suami Iya. dan anak-anaknya. Oke. Untuk hal-hal yang sepele yang tidak jelas, saya juga nggak tahu jelas kenapa saya seperti digitukan. Dan kemarin lagi dapat dari sepupunya suami juga dibilang kalau ayah mertua saya nyuruh dia untuk bilang ke suami saya untuk menceraikan saya karena saya sudah tua dan saya tidak punya anak. Saya menikah dengan suami itu kita teman sekolah SMA satu umur. Dan saya ini menikah untuk yang kedua kalinya, beliau pun sama. Saya pernah menikah sebelumnya. Dan pernikahan kami baru 1,5 tahun. Oke. Tapi dari mulai awal pernikahan sudah banyak hal-hal yang bikin saya sakit. Iya. Terus terang. Oke. Mungkin Ustadz Maulana bisa dibantu sedikit Ibu, jawaban. saya mau menghibur Ibu dengan cara satu. Saya minta Ibu dekati Allah. Sekali lagi, dekati Allah, sibukkan dengan kebaikan. Sekali lagi, kalahkan keburukan dengan kebaikan. Sekali lagi kata Nabi, kalau engkau dikalah dalam dunia, kalahkan dia dengan bentuk kebaikan akhirat. Makanya ibu perbanyak ibadah, perbanyak doa. Kan Allah yang menggerakkan hati, membolak-balikkan hati manusia. Jadi begitu ibu doakan. Doakan mertua, doakan suami supaya dapat kebaikan. Sehingga Allah menggerakkan suami dan mertua ibu untuk Amin. baik kepada ibu. Oke Bu? Amin. Semangat Amin. terus Bu. Semangat, Bu, terus. ya. Jangan Terima jangan biarkan setan masuk pada diri Iya. kita. Ayo semangat. Makasih banyak Pokoknya Ibu. tonton yang menarik-menarik, Betul. yang membahagiakan. Nonton Islam itu indah. Nonton Islam Nanti itu indah. habis Islam itu indah agak siang nonton Bajai Bajuri ya Bu ya. Kayak Ustadz Maulana. Ya Ibu makasih banyak Semangat Ibu. ya, Bu. Ya tetap semangat. Terima Assalamualaikum. kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini buat jamaah yang ada di rumah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada sebuah tayangan yang sakitnya. Sakitnya di mana? Di sini. Ya, ini dia tayangannya nih.